Green politik lebih kritis daripada teori lingkungan hidup. Sustainability dalam teori green politik bukan pada pembangunan. Green politik juga memiliki fokus untuk menciptakan keadilan dengan menyadarkan manusia bahwa masih terdapat ketimpangan sumber daya. Berpendapat bahwa jika kebakaran di konsesi Korindo terjadi secara alami, kerusakan lahannya tidak akan teratur, namun setelah dilacak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Evita Sari dengan NIM 174221102. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Politik Angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis temuan saya yang berjudul Peran GPT atau Green Politik Theory dalam mengatasi kasus deforestasi di Papua oleh PT Korindo. Green Politik Theory. Apa sih Green Theory itu? Teori lingkungan. Jangan salah, meskipun ada kaitannya dengan lingkungan, terlebih sama-sama peduli pada lingkungan di dunia, Green Theory atau teori hijau memiliki perbedaan. Green Politik lebih kritis daripada teori lingkungan hidup. Sustainability dalam teori Green Politik bukan pada pembangunan, melainkan pada keseimbangan ekologi manusia dan makhluk hidup lainnya. GPT atau Green Politik Theory hadir di tengah situasi yang sangat memprihatinkan akibat adanya krisis lingkungan yang dipicu oleh pembangunan yang sangat merusak. Kehadirannya muncul dalam dua gerakan environmentalisme, yaitu gerakan ekosentrisme dan gerakan antroposentrisme. Green Politik juga mempunyai 3 acuan dasar dalam melindungi lingkungan, yaitu yang pertama etika ekosentrisme, yaitu kedua batas pertumbuhan, dan yang terakhir desentralisasi kekuasaan. Aktor dalam Green Politik bukanlah negara, melainkan organisasi-organisasi non-negara seperti Greenpeace, World Wide Fund for Nature atau WWF. Green Politik juga memiliki fokus untuk menciptakan keadilan dengan menyadarkan manusia bahwa masih terdapat ketimpangan sumber daya. Hal ini dilakukan dengan cara mengekspos wilayah-wilayah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, seperti pada kasus yang saya angkat yaitu di Papua, yang dimana deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan. Pada kasus PT Korindo, sebuah perusahaan multinasional yang terlibat dalam penebangan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit menjadi sorotan penting pada masa itu, yaitu PT Korindo ini telah menghancurkan sekitar 57.000 hektar hutan di Papua dan terdapat pelanggaran terhadap standar lingkungan yang ditetapkan oleh organisasi seperti Forest Stewardship Council atau FSC. Kondisi ini terjadi ketika hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka kesempatan bagi korporasi dan oligarki politik untuk mempengaruhi decision-making proses pada perizinan investasi di daerah Papua. Terlebih selama pandemi COVID-19 kemarin, pengawasan terhadap kegiatan ilegal seperti pembukaan lahan menjadi lebih sulit, yang menyebabkan peningkatan deforestasi meskipun ada moratorium yang diterapkan oleh pemerintah hingga pada akhirnya Greenpeace Internasional menggandeng Forensic Arsitektur yang merupakan sebuah badan peneliti kolektif yang berbasis di Goldsmiths London University yang menggunakan analisis spasial untuk merekonstruksi kasus perusakan lingkungan untuk menyelidiki penyebab dari deforestasi atau kebakaran itu dapat diidentifikasi di konsesi kelapa sawit Korindo di Papua, yang dimana untuk memastikan bahwa pembakaran hutan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidaknya. Nah, dari hasil temuan tersebut yang dilakukan oleh Greenpeace dan Forensic Arsitektur untuk menyelidiki kebakaran hutan di konsesi Korindo menunjukkan bahwa kebakaran tersebut terjadi secara sistematis dan terencana, bukan secara alami. Menurut peneliti senior di Forensic Arsitektur pun Samanehmov itu berpendapat bahwa jika kebakaran di konsesi Korindo terjadi secara alami, kerusakan lahannya tidak akan teratur, namun setelah dilacak dan ditelaah dari arah pergerakan deforestasi
dan kebakaran dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa hal itu jelas terjadi secara sistematis dan terkonsepsi karena kebakarannya terjadi mengikuti arah pembukaan lahan dari barat ke timur dan dilakukan secara besar-besaran di dalam batas konsepsi Korindo. Nah, dari kasus tersebut, green politik merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, Greenpeace ini sebagai instrumen dalam mengkaji perencanaan program lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan produk politik yang menciptakan regulasi berbasis politik hijau tentunya akan mengarahkan kita kepada upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan yang disebabkan karena deforestasi. Mungkin sekian dari penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.